Hai teman-teman, selamat datang di podcast Bicara Sebentar. Di episode pertama ini kita mulai dari hal yang paling relate buat mahasiswa kayak kita semua, yaitu gagal ujian. Tapi tenang, di sini aku akan ngajak kalian semua untuk membahas kegagalan itu bukan sebagai akhir dari dunia, tapi itu adalah titik di mana kita bisa untuk merevisi segala hal. Jadi yang pertama adalah kegagalan itu bukan final draft. Maksudnya apa sih? Jadi dalam dunia kepenulisan itu nggak ada penulis yang bisa langsung ngasilin draft secara final. Semuanya itu berawal dari draft yang berantakan, draft yang belepotan, draft yang banyak typo sana sini, draft yang memiliki proses yang panjang sebelum dia mencapai final. Nah, itu adalah bukti di mana semua draft atau semua proses itu berjalan seiring berjalannya waktu. Nggak bisa ketika kamu ingin mendapatkan hasilnya instan, kamu melakukan hal ini untuk mendapatkan sesuatu yang instan dan lain sebagainya, itu tuh nggak bisa. Semuanya itu harus mengalami sebuah proses. Nah, ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir, padahal yang jauh lebih penting itu adalah proses sebelum ujian itu sendiri. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa proses itu adalah perjalanan panjang di mana kita nantinya akan belajar, kita akan memahami bagaimana struggle atau kegagalan kecil yang nantinya akan membuat hasil kita menjadi lebih baik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika gagal bukan karena bodoh tapi salah metode. Teman-teman sekalian, kalian sadar nggak sih kalau misalnya kalian itu gagal dalam suatu mata kuliah. Misalnya aku berasal dari Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku pernah tuh gagal dalam analisis wacana, gagal dalam fonologi, gagal dalam metodologi penelitian, terus juga aku gagal dalam linguistik. Aku pernah mengalami kegagalan-kegagalan itu, tetapi aku tidak menganggap itu sebagai sesuatu di mana aku salah jurusan nih, kayaknya ini nggak cocok nih sama aku. Tapi aku berpikir bahwa bisa jadi aja cara belajar yang aku gunakan itu nggak cocok di aku. Contohnya, aku selalu menghafalkan berbagai macam teori menurut ahlinya, contohnya Van Dijk dan lain sebagainya. Tapi pas ujian yang diminta malah hasil analisis. Nah, itu tuh sama aja ibarat aku benerin tanda baca padahal alurnya itu masih berantakan, dimana aku belum sepenuhnya memahami tentang mata kuliah itu. Jadi dapat dibuktikan juga teman-teman sekalian dengan penelitian faktor penghambat studi itu menunjukkan 36% gagal karena salah memahami ekspektasi dosen, 28%-nya lagi salah metode belajar, 19%-nya lagi kurang latihan kasus, bukan kurang teori. Nah, ini tuh berarti metode belajar itu lebih fatal daripada nggak belajar sama sekali. Jadi yang perlu kita benahi itu adalah metode belajar kita sebelum kita mulai belajar. Karena di situ kita tahu nih metode belajar apa yang efektif dan membantu kita dalam memahami suatu pelajaran, seperti itu. Yang selanjutnya adalah refleksi ala kritik sastra, bedah diri sendiri. Teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita tuh bisa untuk menjadi kritikus bagi diri kita sendiri. Contohnya aku pernah menjadi kritikus sastra, tapi objeknya itu adalah cara belajar diriku sendiri. Contohnya dalam kritik sastra, kita bisa menilai struktur alur, koherensi, dan juga tema. Tapi, aku coba untuk menanyakan ke diriku sendiri, alur belajarku ini udah jelas belum ya? Bagian mana sih yang sekiranya tuh bisa untuk aku ubah atau bisa aku improve menjadi lebih baik lagi? Lalu yang selanjutnya, ketika aku memahami linguistik, kenapa ini bisa terasa berat di aku? Apakah aku sudah benar-benar paham tentang materi ini atau aku cuman membaca secara cepat aja? Ketika aku membuat rangkuman, apakah itu benar-benar efektif dibanding aku mendengarkan dosen lalu kemudian aku membuat rangkuman itu di rumah, misalnya kayak gitu. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di kepalaku. Tapi teman-teman sekalian, data menunjukkan bahwa penelitian Ritaker, mahasiswa yang mengulang mata kuliahnya itu cenderung mengulang kegagalan yang sama kalau metodenya tidak diubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalahnya itu bukan di hasil ujian, tetapi masalahnya itu terdapat pada pola yang lama tapi terus-menerus terulang, jadi tidak diubah. Nah, itulah mengapa penting bagi kita semua untuk mengubah dan juga untuk
menganalisa lagi tentang metode belajar kita, apakah itu sudah cocok atau belum cocok untuk kita sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah dekonstruksi, bongkar akar masalah. Kalau kamu mau berubah, jangan cuma bilang nilaiku jelek mungkin karena aku kurang belajar, nilaiku jelek mungkin karena tadi malam aku belajarnya kurang maksimal dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, itu semua itu terlalu umum. Ayo mulai sekarang kita coba untuk membedah sampai detail terkecil. Contohnya, jam belajarku udah pas belum ya? Fokus atau multitasking ya? Kayaknya aku lebih baik untuk multitasking aja deh. Tapi kalau misalnya aku multitasking tapi hasilnya nggak maksimal, itu kira-kira nggak apa-apa nggak ya? Apa aku perlu untuk bikin mind map? Aku perlu nggak ya untuk mengerjakan beberapa latihan soal sebelum ujian besok? Aku sudah paham belum ya cara penyampaian yang baik ketika aku presentasi di depan kelas misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh tidak. Jadi bukan karena pelajaran-pelajarannya salah atau kamu yang salah, tetapi teman-teman sekalian, yang perlu untuk direvisi itu adalah bagaimana strategi belajarmu itu perlu diperbaiki lagi sehingga kamu nyaman dan lebih produktif untuk hari-hari ke depannya, seperti itu. Lalu yang kelima adalah template belajar. Nah, template belajar ini berkaitan dengan pola yang bisa kamu ulang terus-menerus. Contohnya adalah kamu bisa untuk setelah kamu tahu di mana salahnya atau di mana kekurangannya, misalnya, aku belajar hanya seminggu sekali. Dengan aku belajar seminggu sekali, apakah itu sudah efektif atau belum? Kalau belum, kamu bisa untuk merevisi itu dengan membuat template belajarmu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh template yang bisa kamu pakai untuk mata kuliah teori. Yang pertama adalah rangkum 1-2 halaman. Lalu kamu bisa untuk membuat mind map, membuat 10 istilah kunci plus definisi untuk istilah-istilah yang sulit kamu pahami. Lalu kamu bisa untuk menganalisis 5 contoh kasus lalu bandingkan dengan contoh jawaban untuk mata kuliah baca jurnal. Baca 1 jurnal per minggu, atau ketika kamu sudah mulai merasa nyaman, kamu bisa untuk menambah membaca jurnal lagi, misalnya 2 atau 3 untuk minggu-minggu ke depannya. Kemudian kamu membuat ringkasan 3 paragraf untuk tujuan, metode, dan juga hasil. Ketika kamu di kelas, kamu bisa untuk memulai diskusi kepada teman-temanmu. Mungkin kamu bisa untuk menyiapkan 2-3 argumen, lalu kamu menyiapkan pertanyaan yang memang hal yang kamu rasa kamu bingung atau kurang pahami dari presentasi atau hasil diskusi temanmu, seperti itu. Nah, template yang barusan aku kasih itu adalah ibarat pedoman ejaan edisi revisi, di mana kamu bisa pakai lagi dan lagi, tapi kamu juga bisa revisi lagi dan lagi sepanjang perjalanan kuliahmu. Jadi, kalau kamu gagal ujian, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Anggap saja itu draft lama yang memang harus kamu perbaiki. Yang penting bukan nilainya, tapi tentang bagaimana kamu harus memahami kesalahan dan juga mengubah metodenya. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa karena di dunia akademik itu bukan cuma soal sempurna, tapi soal versi diri kamu di mana yang kamu pilih. Di dunia akademik itu bukan soal sempurna, tapi versi diri kamu yang mana yang perlu untuk diperbaiki. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.